Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam Mahabbah RMA. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah pencinta dakwah disehatkan badan, dikuatkan iman, dan senantiasa dijaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada episode yang ketiga ini kita akan masih membahas salah satu maqam, salah satu derajat kedekatan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kali episode yang ketiga. Pada episode yang ketiga ini, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian tahapan spiritual, bagian tahapan rohani, bagian perjalanan jiwa kita menuju Allah Subhanahu wa taala yang sifat ini harus kita miliki kalau kita ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu penting kita riyadhah, latihan memiliki sifat-sifat terpuji seperti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu kata yang enak diucapkan tapi berat untuk dipraktekkan. Dan insyaallah kita akan bahas kurang lebih 12 maqamat, tingkatan, derajat, sifat-sifat yang harus kita miliki sebagai jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan rasa syukur kita ini. Kenapa syukur ini kita mulai? Karena sebagian nikmat yang kita rasakan ini perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Muraqabah kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu maka sifat syukur ini adalah esensi yang mendasar, fundamen. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maka dia akan kufur. Maka kalau kufur, dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Episode yang lalu saya menambahkan bahwa salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya abna Adam, innaka ma dzakartani syakartani. Sesungguhnya wahai anak Adam, bila kamu ingat kepadaku maka kamu itu bersyukur kepadaku, ujar Allah. Jadi cirinya, karakteristik orang yang bersyukur adalah bila dia ingat kepada Allah, dia suka, dia berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka syakartani, dia bersyukur kepadaku, berterima kasih kepadaku. Tapi sebaliknya, wa idza ma nasitani, tapi bila dia lupa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Kafartani, maka dia orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Jadi ciri orang yang kufur, orang yang tidak bersyukur, mudah aja mengenali, menandai. Bila dia jauh dari Allah, bila dia tidak ingat dengan Allah, jarang ke majelis, berzikir jarang, ke majelis jarang, salat jarang, semuanya jarang.
maka ini dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka azab orang yang tidak bersyukur, yang jauh, yang tidak ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di hari kiamat orang ini dikumpulkan dengan orang-orang yang buta di hari kiamat. Coba bayangkan. Di dunia buta, kawalah melihat kira-kira. Kemana-mana buta nah. Di dunia aja ngalih. Susah kita di dunia. Di dunia susah. Kita kemana-mana harus dipandu. Makanya ada lagu Roma, terangnya dunia tak dapat dipandanginya, indahnya dunia. Kadang kau melihat indahnya dunia tidak bisa dilihat, buta. Di dunia bisa melihat, tapi nanti di akhirat tidak bisa melihat. Siapakah ini? Orang yang lupa waktu di dunia, yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang lupa kepadaku, kata Allah, hidupnya akan sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan golongan orang yang buta. Ada melihat. Lalu dia protes kepada Allah. Apa protesnya? Qala rabbi lima syartani a'ma. Ya Allah, ya Rabb, kenapa aku ini buta dikumpulkan di hadapan dengan gerombolan orang-orang yang buta? Wa qad kuntu basira. Padahal ulun dulu bisa melihat. Nah, bisa melihat. Duit habang gin melihat. Nah. Yalah. Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Taulah kenapa kamu dikumpulkan dalam keadaan orang buta. Dulu datang ayat-ayat kami, ajaran kami, pengajian, lawan pian, panasitaha, tapi pian melupakan. Pian lupa kepada aku, kata Allah. Waktu di dunia lupa. Begitu adzan, kau tidak datangi aku. Ada majelis, kau tidak datangi. Ada pondok, kau tidak ngaji. Apa lagi? Hartamu banyak, tapi tidak digunakan untuk Allah. Apa lagi? Usiamu, mudamu, remajamu, dihabiskan untuk berpoya-poya. Tidak mau sekolah. Maka orang yang seperti ini nanti akan dikumpulkan dengan orang buta. Wa kadzalikal yauma tunsa. Pada hari kiamat nanti akan aku kumpulkan pada orang yang buta dan kami lupakan. Dan na'udzubillahi min dzalik. Ya. Izin bertanya. Selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kita boleh bersyukur kepada manusia? Ya. Pertanyaan yang sangat baik dari akhina fillah Gus Maulana. Apakah boleh kita bersyukur kepada manusia? Tentu saja kita wajib bersyukur kepada manusia selain kepada Allah. Karena namanya syukur itu kita berterima kasih atas segala pemberian, nikmat yang Allah berikan. Nah, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kita patut bersyukur kepada Allah. Tapi nikmat yang diberikan, hadiah yang diberikan, pemberian yang diberikan oleh kawan kita, oleh sahabat kita, oleh tetangga kita, memberi durian. Durian Bangkok.
Apakah boleh bersyukur? Boleh. Bagaimana cara bersyukurnya? Terima kasihlah Cil atas pemberiannya. Mudahan Allah tambahkan lagi rezekinya. Dan Allah mengutuk orang yang kada bersyukur lawan manusia. Man la yashkurun nas la yashkirillah. Orang yang kada bersyukur lawan manusia itu sama kada bersyukur lawan Allah. Jadi kalian kalau diberi hadiah oleh kawannya, diberi duit 1.000 umpamanya, makasihlah, terima kasih banyak. Nah, mudahan karena bertambah rezekinya. Sewaktu-waktu dibalas, bari juga. Ini mahadang aja, mahadang membari kada. Jadi wujud dari rasa syukur kita kepada manusia, ucapkan terima kasih, kita puji dia. Baik manarpian. Masya Allah, tabarakallah. Mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan lawan pian. Berkah Allah Subhanahu wa taala melalui pian diberikan rezeki kepada ulun. Terima kasih banyak kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih Bu lah, Pak lah. Jangan kada berterima kasih. Kalau ingat budi orang, terima kasihlah. Segala budi orang yang pernah berbuat baik kepada pian-pian, ucapkan terima kasih. Bahasa Arabnya syukron. Bahasa Inggrisnya thank you. Thank you. Bahasa Jepangnya sekelangkong. Bahasa Jawanya tersun dan lain sebagainya. Untuk itu bisa dapat kita simpulkan bahwa salah satu perjalanan rohani kita menuju Allah, yakni kita harus memiliki rasa syukur ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur, salah satunya bersyukur terhadap kebaikan yang dilakukan oleh manusia, dengan juga kita ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Lun sampaikan. Kita jumpa kembali di episode berikutnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.